tahun berlebih keadaan lemaknya ke sak tercabut nyawa. Okay. Dilihat bagaimana aktivitas yang istiqomah dia kerjakan. Sak istiqomah lampak ngaji, insya Allah yang tercabut nyawa yang ke lampak ngaji. Mungkin dia lampak ngaji lagu pengulik entah tercabut nyawa. Dia yang ke pengulik lagu yang ke sak ngaji mungkin. Atau wan tak berniat cak lampak ngaji. Sak genem sembayang berjamaah, insya Allah yang tercabut nyawanya ke sak sembayang berjamaah. Ndiknya ke sembayang, sangnya ke lampak atau pengulit atau wan tak berniat cak lampak sembayang jamaah. Tunas jamaah hadirin hadirat, berembi keadaan sak pekayunan pelungguh tak tercabut nyawa lemak. Apakah kita ingin husnul khatimah atau su'ul khatimah? Na'udzubillahi min zalik. Enggak hanya tahun gambaran makin bagaimana aktivitas istiqomah yang kita kerjakan. Mudah saat tetap istiqomah, rajin lampak ngaji, rajin sembayang jamaah. Sembayang jamaah rajin dek niki. Biramian jamaah sembayang jamaah atau nyengket pengajian niki. Biramian hadir pengajian apa sembahyang berjamaah? Masa alhamdulillah berarti ramenya kita hadir di solat jamaah niki bukti bahwasannya Nabi sak maut ajian niki maut amalan dendek sampai hak bareng bahasa le safatul zubat niki setiap orang yang berilmu nggih fa'alimun bi ilmihim lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Setiap dengan sak tahun ilmu, dengan sak berilmu, maun ilmu elek sebuah pengajian, terus mundik namalan. Pelungguh makin ngaji elek niki, ngaji elek luang maka, ngaji elek tibu sisuk, ngaji niki praya, ngaji bembe lumbar ngaji, napi sak maut ngaji niki wajib ya amalan. Nah niki tancam sai sak de amalan ilmu sak maut niki, nggih mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Yang terazab lemak sebelum orang-orang penyembah berhala niki terazab. Dekma dengan penyembah matahari, penyembah berhala, penyembah patung, penyembah selain nenek niki tak azab. Sak berjulu tak azab dengan sak mentahun ilmu lagu den amalan. Alhamdulillah hadir pelungguh sami elek pengajian niki maut ilmu tentang berjamaah, insya-Allah yang tetap ramai ruang masjid untuk solat berjamaah. Nggih. Kelebihan dengan sembahyang berjamaah nunas. Dikatakan bahwasanya lebih baik daripada 25 kali solat tanpa jamaah. Bahkan dari qasidah, dari senandung yang kita dengarkan dari kecil dulu. Muslimin muslimah jamaah 27 derajat si keutamaan dengan sembahyang jamaah. Jelas kira-kira niki? Jelas nih? Nggih. Tunas pira hukum dengan sembahyang berjamaah? Napi hukum dengan sembahyang jamaah? Napi hukum sembahyang berjamaah? Sunnah. Oh, nunah para sunnah para. Al-mu'tamad, yang mu'tamad menurut pendapat ulama, sembahyang jamaah niki hukumnya fardu kifayah. Nabi fardu kifayah niki, kalau sudah ada satu orang, dua orang yang mengerjakan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Contoh seperti sembahyang jenazah. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Jenazah sudah selesai dimandikan, setelah selesai dikafani kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan. Ternyata sampai waktu yang ditentukan dinarak dengan liti nyala. Kira-kira saya berdosa niki? Siapa yang berdosa?
semuanya yang mengetahui perihal kematian fulan bin fulan ini mundin arak lite nyalat kelaput mau dosa. Lagu ternyata arak sekek dua dengan lite nyalat misal, maka gugur kewajiban bagi yang lain borong mau dosa dengan salawek baru niki gara-gara sudah diwakilkan sama satu dua orang. Ialah hukum asli sembahyang berjamaah. Misal lelek lawang maka niki, lawang maka lawang maka niki ketika dikumandangkan azan asar ternyata dinarak dengan sekek-sekek taik masjid. Kira-kira saya berdosa? Kelapuk seluruh penduduk desa mendapatkan dosa karena tidak didirikan jamaah di tempat itu. Kelapuk mau berdosa. Dakak balik waktu ke sembahyang mesak. Dakak sembahyang mesak lagu denarak sekek-sekek dengan berjamaah hilik satu desa tersebut, maka semuanya mendapatkan dosa. Kecuali arak biasa ni ke balik nilai pojok. Den wah jak taik masjid tetap lagu tetap istiqomah berjamaah kanjeng senina anak kan tu balik ni. Maka dengan itu gugurlah kewajiban bagi yang lain. Borong mau dosa sak lain. Nah nikilah hukum dari solat jamaah. Jadi solat jamaah dengan pengajian ini kita tahu ternyata solat jamaah hukum enden sunnah enden wajib doang. Nanti ada perincian hukumnya, ada kalanya solat jamaah niki wajib, ada kalanya solat jamaah niki sunnah, ada kalanya fardu kifayah, ada kalanya fardu ain, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Aneh. Arak sembahyang jamaah haram, arak sak haram tapi sah. Ada yang haram tapi tidak sah. Nah nikilah kemuliaan, keberkahan, kelebihan yang pelunggu sami tetap milu hadir pengajian. Ternyata nani tahun dan arak sembahyang berjamaah saharam ni. Nggih, jelas kira-kira niki. Nah, jarin penting sebenarnya di setiap ngaji kita pelajari berbicara ngudu, sembahyang, nggih. Penting niki kembali. Dia memang dia tahu sembahyang, tahu ngudu elelai. Lagu mungkin ilmunya belum kita ketahui sampai terkena rukun, sampai terkena syarat, sampai terkena niki sunnah, niki makruh dan lain sebagainya. Mungkin itu yang belum gitu. Nah, dengan kita mengaji akhirnya kita tahu. Wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nggih, setiap amalan yang kita kerjakan yang tanpa didasari oleh ilmunya, maka amalan tersebut akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah dan akan ditolak. Sembahyang pelungguh sami yang tanpa didasari oleh ilmunya, maka solat pelungguh sami tidak akan diterima. Wuduk tiang pelungguh sami yang tanpa didasari oleh ilmu dari wuduk tersebut, maka wuduk kita itu juga akan sia-sia, tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ye guna lampak ngaji adet tahun emberuan ilmu ngulu, emberuan ilmu sembayang, emberuan ilmu dari semua ibadah. Dedek sampai lelah nongkek doang, ternyata sembayang den sah. Ya Allah belain pahala sembayang kan dah setahun. Ternyata dicek benar dia solat 60 tahun. Akan tetapi wuduknya selama 60 tahun salah. Ternyata wuduknya benar. Lagu cara ni kan berseraup ni kin wah kena biasa nate-nate nengkah napiaran. Berseraup ngulu. Den bau sampai kentok kan niki. Padahal wajibnya ma bainal uzunain. Niki batasan kentok, niki batasan. Dan lain sebagainya. Nah niki pentingnya kita mengaji akhirnya tahu. Ibarat dengannya milih ngelamar jadi pegawai bank. Mendek tahu hitung-hitungan, mendek tahu matematika ini diterima jadi pegawai bank. Terima napi dek. Denya ini terima berembe dong rugi na bank salah sen berhitung. Apakah orang bertani juga yang tidak memiliki keilmuan untuk bertani apakah bisa menjadi petani? Den bau mendek tahu naran rabok ini ibarat musemen niki men. Menparan rabok mu ye mensiram jok tanaman. Apakah bisa? Tidak bisa. Semua apapun itu harus didasari oleh ilmu. Berikut juga dengan ibadah. Sopok cerita. Kebetulan niki lapas peraya mau jadwal ngisi
pengajian. Sekali seminggu. Hingga pengajian biasa ngonek tukul sampai 2 jam, 3 jam melek niki. Nggih. Biasa dengar keluhan, dengar cerita-cerita, kadang tanya jawab sama penghuni di lapas niki. Akhirnya muarak sekei pasu sik serius. Enggak men ketuan berbicara sembahyang dan lain sebagainya. Akhir meketuan nggih. Wah ngonek ambil sembahyang berjuma tu atok sembahyang nu bedek ton pesali inu ni. Mu terus dikembik ambom tebau. Meni cerita tebau laik ni. Mu dia lucu ternyata cerita tebau. Laik nu wak mau ngerampok. Wak maling siang bolong. Mu tertaon, mu terkejar gisi masyarakat. Wih, terkejar mu nyebuk kilik murid balin tuan guru. Dik taon tan balin tuan guru. Wele murid ni ki arak penantan. Ele penantan ni ki arak opoan tuan guru, arak jubahan, arak sorban, arak songkok. Muye mekadu ni. Menkadu isi nyamar. Adik-adik tertaon. Akhir sogol lelek murid gedeng tuan guru, ternyata elek julun gedeng tuan guru warak jamaah yang nganti yang pesilak tuan guru lumbar nyalat jok lau. Temen terseriuk ni sogol lelek murid mun terdemak tertamak jok dalam motor. Elek dalam motor wah begigit ni. Nani ande kak ngaku jak penjara laik. Ande kak adik ngaku mu kak tahu suruh ngaji nani ni. Aneh daripada amah cari aman teduk wah ni. Teduk akhir. Sampai lampak mobil demin meniki wah model masjid jamaah wangati yang salat. Akhir tamu mobil niki wah begigit ni. Jamaah sak nganti seriuk mobil datang. Tuan guru datang. Tembukaan lawang mu tersambut mu tersalam sirokima kiri kanan. Demen wah menikah mun toros teruk jok julu. Demen wah elek julu mu jenazah elek julu matek nani monen. Dek tahun tak dengar sembayang mayit tu ni. Dari nani adek yang ngaku dong bihik nani ni. Aneh bismillah ni. Akhir Allahu Akbar. Oh ni paseh takbir. Allah ruku terus. Sami Allahu liman hamidah. Sujud terus lakukan seperti itu sampai 2 rakaat. Selesai assalamualaikum jamaah pada bengak berketua nampura tuan guru ketumbeng dai jenazah saarak sembayang jenazah saarak ruku saarak sujud. Onggi hampura jamaah kebetulan jenazah niki anu luit lalu dosa anu ni. Moye ampok sujudan ya ampok rukuan anu ni. Akhir munabi bahasa jamaah onggi silak tuan guru ni terus jamaah. Saya salah niki. Saya salah. Jamaah ni dah salah den wah milu ngaji. Akhir tergelut-gelut si maling masih auk doa. Demen wah selesai nyalat mu datang tuan guru asli ke 2 ojek. Salah menjauh dia. Muye ampuk terbau ni bercerita kaya rampok ni ke. Astaga muye lek tobat bih tergetik si masyarakat tu ni nani tokak taat nani kau berubah ya pok mulai berajah sembahyang. Nah niki para jamaah. Jadi harus kita niki mengetahui. Makin ikuti saja dalam pelajaran fikih misal lihat ngaji fikih. Mulai bab wudu misal denara air bau tayamum dek berajah tayamum maneh ni. Masih jual ele balik tetap arak ai you ni lagu tak den tahu suatu saat nanti dia akan mendapatkan situasi dan kondisi yang sekiranya dia tidak bisa menggunakan air. Mungkin yang kan sakit dan bau bakat sayu berbeda tajang ulu. Harus dengan tayamum mum tekica lemak lampak umroh lampak haji lek pesawat umbi tu maden ledang tu pesawat. Berbeda kang ulu tu pesawat akhir tayamum mau tidak mau akhirnya kita juga tayamum pada barak solat jenazah ibu-ibu dek berajah sembahyang jenazah ni adik bapak-bapak biasa hamama doang itu nyalat tu ni
Den wah milih. Akhir sampai terkicam berangkat haji, berangkat umroh. Ternyata ilik Masjidil Haram. Bilang inggas 5 waktu arak dengan sembayang. Sembayang mayit atau sembayang gaib. Akhir dengan pandangan jangan mesak muju aneh. Berbiakan tak onen. Barak jamaah sakit mumilun. Allahu Akbar. Mu takbir kedua dengan takbir doang muni rukun. Ini mek semal tu Masjidil Haram tu mesak ruku. Dit semal yang gak demen wah tamu pengajian fikih niki sangat penting. Ada kalanya nanti kita akan mendapatkan di situasi-situasi seperti itu. Termasuk tentang haid. Dengan nina doang perajahan di mama jak dedek. Oh jangan salah. Nggih. Mensenina dek berajah haid semama dek milih berajah haid nek memahai ya. Ajah senina anak. Di min sugul darak memparan head doang sebulan, sugul darak sebulan paran head. Den tahu niki adalah darah istihadah. Dan nikilah pentingnya kita belajar fikih atau tetap hidup, tetap hadir pengajian, betok pengajian niki tetap hadir. Nah, jelasan saat pertama baru kedua sawah sebut. Salat jamaah niki pertama hukumnya tadi fardu kifayah sudah kita jelaskan. Hukum berikutnya adalah fardu ain. Nafi fardu ain niki kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tidak kerjakan mendapat dosa. Ada kalanya solat jamaah niki juga hukumnya fardu ain. Pirang tahun tu hukumi fardu ain solat jamaah niki Bapak? Ketika kita solat jamaah pada saat solat Jumat. Tidak sah solat Jumatnya seseorang yang dilakukan tanpa berjamaah. Maka dek berjumat pun. Balik betul ke berjumat mesak aku. Sah dek berjumat mesak ele balik. Dan sah berjumat mesak ele balik. Maka solat Jumat dengan cara berjamaah hukumnya wajib. Maka hukum berjamaah pada solat Jumat juga hukumnya wajib. Adanya dek gawe maka mendapatkan dosa. Jelas kira-kira niki. Kemudian ada kalanya solat jamaah niki hukumnya sunnah. Pira antar sunnah sembahyang jamaah. Ketika kita solat jamaah pada solat sunnah yang disunnahkan untuk solat jamaah. Nabi contoh. Solat terawih. Solat terawih Nabi hukum sunnah. Dan solat berjamaah pada saat solat terawih niki juga hukumnya sunnah. Maka solat sunnah pada saat solat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah yaitu solat terawih. Pira tentu sunnahan malik solat jamaah. Solat Idul Fitri, Idul Adha, solat gerhana, solat tasbih. Solat betau arak solat nisfu pelinggih mejah. Sembayang witir dan lain sebagainya. Termasuk jamaahnya seorang wanita keluar masjid ke musala. Pokoknya wanita lah. Jamaah bini niki khusus jamaah bini hukumnya sunnah berjamaah. Jelas kira-kira niki? Jelas nih? Helemuri, jelas kira-kira? Inggih. Terus kemudian ada kalanya solat jamaah niki hukumnya mubah. Napi niki mubah. Mubah niki den mau napi-napi. Andainya gawe den mau dosa den mau pahala. Andainya dek gawe den mau dosa den mau pahala niki aran mubah. Sama seperti makan. Napi niat temangat, dinara pokok semangat, pokok sabesuh. Maka makannya tersebut menjadi mubah. Tapi kalau kita selipkan menjadi dengan niat yang baik, maka makan tersebut menjadi berkah. Oh, saya makan niki niatnya untuk supaya kita kuat ibadah. Maka hukum makan saat niki hukumnya sunnah. Jelas kira-kira niki? Ada kalanya solat jamaah niki juga hukumnya mubah. Pira tahun hukum mubah solat jamaah? Jikalau berjamaah
pada solat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Contoh, sembayang duha. Sembayang duha tapi hukum sunnah. Tapi solat duha niki sunnah dilakukan sendiri, bukan sunnah dilakukan berjamaah. Tetapi jikalau dia ingin solat duha berjamaah, maka tidak apa, dia tidak akan menambah pahalanya dan tidak akan mengurangi pahalanya. Dia mau pahala, dia mau dosa, mubah. Pada barat sembahyang tahajud, tapi hukum sembahyang tahajud sunnah tetap sembahyang tahajud, tapi melakukan solat tahajud dengan berjamaah hukumnya mubah. Terserah yang gawe nyandek dan mau dosa dan mau pahala. Karena solat tahajud sunnahnya dilakukan dengan sendiri. Pada Malik barak sembahyang rawatib. Nabi sembahyang rawatib. Solat sunnah sebelum dan sesudah solat fardu. Qobliyah atau ba'diyah. Niki juga hukumnya sunnah yang sunnah dilakukan sendirian. Tidak dilakukan dengan berjamaah. Lagu aneh tak milih berjamaah. Aneh berjamaah qobliyah subuh aneh. Bau nanti kira-kira. Tetap bau tapi hukumnya mubah. Tidak akan menambah pahala atau mengurangi pahalanya. Jelas kira-kira niki? Nah niki hukumnya mubah. Terus kemudian ada kalanya berjamaah niki hukumnya makruh. Nabi miki makruh. Makruh jikalau dia kerjakan tidak dapat apa. Jikalau dia tinggalkan dapat dia pahala. Nabi contoh, solat berjamaah pelungguh sami di belakang imam yang fasik. Saya jari imam dia. Lah bandar toge lenu jari imam dia. Makruh hukum bersembayang, dakaknya kena cara sembayang. Lagu makruh hukum kita solat di belakang orang-orang yang fasik, orang-orang ahli maksiat dan lain sebagainya. Kecuali kalau dia sudah tobat. Oh laik mungkin wanta gawe ruan dosa. Lagu makin jak tobat, wah kena penyembayang, maka tidak apa-apa kita solat di belakangnya. Tapi kalau dia tetap berbuat maksiat, munia penjuluk diri jadi imam, maka makruh kita solat di belakangnya. Bahasa ulama Malik, makruh tendah sembahyang elek murin dengan sakmet merik. Saya jadi imam dia. No tua amat tu ni. Astaga, kembeen dia jadi imam ni. Tahun diri tahu ni. Ngeromun. Kembeen makruhan takutnya akan menghilangkan kekhusyuan kita. Allahu Akbar. Tua amat jadi imam. Bismillah. Mu pirat ya duduk niki. Pirat ya duduk sembahyang. Nah niki makanya penting hukumnya kita mencari seorang imam. Dek sembarangan dengan gawe jamaah. Aneh sida sarak sida wah imam. Dek. Harus ada kriteria yang berhak dipilih sebelum solat jamaah niki dikerjakan. Kriteria-kriteria imam yang wajib dipilih. Dek sembarangan saling jorong. Sida solahan suara no ni. Pengerek jadi penyanyi cilokak munia berpejuluk. Bukan dipilih yang bagus suaranya. Sak pertama sak terpilih niki dengan sak paling mengerti ilmu fikih. Afqahuhum dengan sak paling mengerti ilmu tata cara tentang sembahyang. Kenapa pentingnya seperti itu? Anden wah imam mentahun kena, maka selamatlah jamaah tersebut. Ibarat pelungguh sami taik mobil, menwah pentar sopir bani taik jari penumpang. Muniki sopir baru tahu kadu motor domong tetenak jok sembalun. Aimal wah nyongkling kata. Nikalah ibarat dengan berjamaah mendorong imam yang belum memasuki kriteria. Harus orang-orang yang mengerti ilmu agama. Penting niki. Kemben jari mentawon kondisi jamaah.
Oh makin dua jamaah luian sepuh menuju adengan tak kayak bergerak sembahyang. Nanti bacaannya saya lirihkan dan lain sebagainya. Penting niki si imam tahu kondisi jamaah dan si makmum juga harus tahu intiqalatil imam. Piran tahun bergerak imam niki piran wayan ruku, piran wayan sujud. Yang terjadi di masjid-masjid besar biasa niki terjadi pada jamaah bini. Jamaah bini menjamaah laki ya bah keruan murid imam tahun. Menjamaah bini tahun. Nika paling murid. Elek murid kelambu. Mu piran tahun, piran ruku, piran sujud. Piran tahun. Kalau kita dengar suara imam, ternyata mu imam jari imam niki mu tua amat misal baru niki mu kode suara Allahu Akbar jamaah saklangan kiri kanan doang den bedengah apalagi jamaah bini elek muri pirannya ruku pirannya sujud den tahun maka tidak sah solat jamaah si makmum yang tidak mengetahui pergerakan solat dari imam. Harusnya tahu. Dan kanggu ya beganggam-ganggam, begasap-gasap. Pada para imam yang dah dia harus tahu intonasi dari takbir yang dia baca. Andin kontean berarti kontek rukun yang lain. Andinnya beluan takbir berarti ya belu takbir yang lain. Allahu Akbar berarti ya kontek an ruku. Sami Allahu liman hamidah. Yang kembe? Yang iktidal. Tayak yang ruku. Allahu Akbar. Tanda. Yang sujud. Elek ngajang yang sujud. Tuwe sila sujud. Allahu Akbar. Kontek. Yang sujud balik. Allahu Akbar. Kontek. Yang ngajang. Allahu Akbar. Jari nelek niki doang jamaah sudah tahu bahwasanya kalau pendek bacaannya berarti kontek yang lain. Adanya beluan bacaan takbir berarti rukunnya ini mendek yang anjang berarti yang tukul. Enggak modal ibu-ibu niki saya murid karena dia tidak bisa melihat imam secara langsung jadi dia mengandalkan suara dari imam. Mu imam niki tua amat balik. Itu dah salah arah tua amat. Niki nama hanya samaran saja lagi. Mujari imam din tahun bila kontek takbir niki. Nggih. Demen sujud terakhir mu penuhi senikian sujud terakhir mun pabelok suara Allahu Akbar. Jamaah sak laki antuwe sangan biasa lagu meseriuk tua amat tukul. Mu jamaah bini elek muri den taon piran wayen men belu jak nganjang wah Allahu Akbar mu nganjang jamaah bini jamaah laki tukul jamaah bini nganjang lelah nganti jamaah bini piraki ruku den jamaah laki assalamualaikum saling bunyi jamaah bini terus aneh buat kempi ni buat kembi jengket nganjang ini masa cak salam tak jengket nganjang. Nah inilah pentingnya memilih imam. Misalan konteks suara imam, ya ampun dengan sak sembayang elek murid imam niki juga harus dipilih. Dendek tolok kanak sembayang elek murid imam. Sak elek murid imam niki tugas senjari kernet. Aden imam nanti suatu saat dia batal solatnya. Maka si makmum yang belakang yang menggantikan untuk maju. Atau di saat imam suaranya kecil yang kita kira suaranya niki tidak akan sampai ke jamaah yang perempuan, maka sa'ilik muri niki berhak membantu imam sebagai mubalik. Mubalik niki sak sampean suara imam jog jamaah baranta sa'ilik Masjidil Haram. Lain suara imam, bikin lain suara mubalik yang sak baca takbir. Imam, Allahu Akbar, udin imam. Kodek lalu, udin terdengar sampai jauh. Hailik muri niki berkuih mesan. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Unin imam. Sami Allahu liman hamidah. Ya unin karnet sa ilmu muri. Karena membantu tugasnya imam untuk menyampaikan suaranya sampai ke jamaah yang ada di belakang. Adin dik salak sah. Adin dik salak salak. Jelas kira-kira niki. Adin misal jamaah niki batal, niki nangkin yang akan mengganti. Kalau imamnya batal, nanti si jamaah yang di belakang niki yang akan menggantikan posisi imam. Niki imam batal, milun batal sembahyang jamaah ni batal, imam milun noh batal loh. Dek barak sekek cerita harap empat dengar ya berjamaah. Den wah tahu lampak ngaji pokok tahun jarin berjamaah musalengi ya jari imam. Sida mana? Sida mana? Aneh, sida paling tuaan, akhirnya paling tuaan maju. Allahu akbar. Ngentut imam dia. Demen wah ngentut astaga unin tejut lalu. Mu jamaah saile muri aneh ngentut imam unin. Batal sembahyangku ni sak pertama. Sak kedua kena dan kanggo ngerawas sembahyang unin kena batal. Batal ni sembahyang. Batal. Mu sak ketelu niki hak terakhir niki alhamdulillah mesak kena ngerawas unin mana. Batal dek niki. Batal kelapuk sembahyang. Nah nikilah tugasnya makmum yang ada di belakang imam. Nanti kalau imam niki terjadi apa-apa, dialah yang menggantikan posisi imam. Jelas kira-kira niki? Nggih. Nah, jadi niki imam niki juga dipilih harus orang-orang yang memang mengerti ilmu agama, tahu cara tata cara sembahyang, rukun, syarat, terus nabi yang ilmu-ilmu tentang solat berjamaah khususnya. Nah niki harus. Nah setelah niki ternyata misal di antara bapak-bapak yang hadir kriterianya sudah memasuki semua. Ya dengan alim doang niki. Mungkin kira-kira saya paling pas menjadi imam. Dipilih akra'uhum. Sak paling solah bacaan Al-Qur'annya. Di antara bapak-bapak sahadir niki saya paling solah bacaan. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya yang paling banyak hafalannya. Misal kelapun hafal Quran, kelapun mengerti ilmu agama, teboyak sai sak paling bagus bacaan. Bukan siapa yang paling bagus suaranya, tapi siapa yang paling bagus bacaannya, tartilnya, makhraj hurufnya dan lain sebagainya, tajwidnya, hayat paling solat, ia sak berhak jadi imam. Ternyata kelapun solah misal. Bilang kriteria Malik sak lain sak tabo ya. Dicari sai sak paling julud berhijrah. Dengan toaan lain. Adet mandait lagu Shanghai jaga lain. Dengan toak berjulu tamu Islam. Sak berjulu berhijrah adet tahun. Dicari. Sai sak paling solah. Nabi rupanya. Saya sak paling gagah di antara sak kelapun, ia berhak jadi imam. Ternyata kelapun gagah. Saya sak paling solah kelambin. Sampai sebegitunya kita mencari imam. Ternyata ia solah doang kelambin. Terus dicari. Sampai kata ulama lagi, saya sak paling engas seni dengan. Ia berhak jadi imam. Akhir ternyata semua yang hadir niki kelapuk yakin istrinya paling cantik. Mu terus berembet tak jadi imam. Baru undi ya kocok karan sogol anijak tua amat taek balik. Akhirnya jadi imam balik misal niki. Nah jadi pemilihan imam di dalam solat ibarat yang pelungguh sami boyak sopir ya jadi sopiran lalu pelesir. Bim lai tiak lalu juk sembalun saya sopir tu amat malik ni. Aneh datang ai mual yang nyelongking ku hanirane. Maka pilih yang mengerti ilmu agama. Jelas kira-kira niki. Nah, terus makruh hukum dengan sembahyang elek murin imam sak dengan ahli maksiat. Atau mungkin makruh dia solat jamaah di belakang imam yang dia benci sama imamnya. Ndek berkewaan kaji imam.
Maka taik sembayang aneh. Hak kajak di pekewaan nu jari imam dia ni. Akhir di sepanjang solatnya ia ngerumun doang. Sedia tu pasih-pasih diri dia ni dalam angan. Deneng kan beutang nilai aku ni. Akhirnya itulah yang menjadi pikiran dia selama solat. Si kemari lalun. Ya pun sida khusuk sembayang ni. Gara-gara ia mari elei imam. Ya pun makruh sembayang berjamaah. Sak jadi imam ni dengan sak meri. Makruh ni dah dengan sembayang elek julun tulisan. Niki masjid ni. Masjid niki kiblat. Aula, oh aula. Kiblat ke sana. Oh sana lagi. Anggaplah niki masjid, niki kiblat. Makruh dengan sembayang elek julun taut sembayang niki arak tulisan. Arak tulisan, arak gambar. Sembayang Allahu Akbar mu kalender elek julun. Ni jam tanggal toa lah ni. Karing telu jelu datang tukang cadut dia. Akhirnya solatnya tidak akan khusyuk. Hanya sebuah kalender saja bisa mengganggu konsentrasi kekhusyuan seseorang yang sedang solat. Allahu Akbar. Aneh penggitan tanggal beak dia. Karing dua jelu wah duduk tanggal lodak. Mu gajian lagu bayar hutang. Akhir pikirannya terganggu dengan tulisan tersebut. Denarak tulisan kalender. Lagu enggaan tulisan. Mohon matikan handphone saat sedang solat. Padahal lo nek senikmat sembayang wah tak baca. Yang ke sembayang malik ket baca. Balik rakaat kedua malik pengitang malik ket baca. Malik ket telun malik ket baca. Tu nasjid barang menikah. Searak-arak tulia pun jarang ket serius ilik masjid ilik musola arak gambar, arak tulisan atau ada napi namanya niki kalender. Lagu kadang masjid-masjid besar sekarang wan tak berdui huruf sak lampak niki napi aran. Jadwal solat, terus kapan waktu solat, tiba waktu solat, kan lampak tulisan. Bilang rakaat kita dong mendengar tulisan sak lampak niki. Saat solat telah tiba, oh wah tiba. 5 menit lagi iqamah tu ni. Iya, baik baca terus. Akhir nikilah yang membuat konsentrasi kita, kekhusyuan kita dalam solat. Biasa niki nyegat sak berjumat. Nyegat telek pondok tak sembayang, jak yawah rata kelamin, gamis putih, kelambi seragam wah keruan. Lagu menyegat berjumat niki ke macam model kadun kelambi. Sak sekek kadu kelambi tengkorak. Sak sakit kadu kelambi organisasi. Sak sakit kadu kelambi partai. Sak sakit kadu kelambi coblos nomor 3. Sak sakit kadu kelambi kelapun macam-macam burung kelambi. Akhir jamaah dia murid enggak be porok dengan kelambi ni. Tiang bayi niki yang dia sembahyang menuharak tulisan pasti dia akan terganggu. Contoh niki lek Yaman. Kebetulan tiang ngaji tele Yaman. Yang ke berjumat berkumpul semua penduduk kota di satu masjid yang dinamakan Masjid Jami. Ya luwek masjid niki lalang 50 meter niki masjid, lalang 50 meter masjid. Lagu demin sembahyang berjumat semua masjid-masjid jamaah masjid-masjid yang lain berkumpul di satu masjid. Nah, demit wah niki ye tot kesempatan berdait kaca batur-batur Indonesia, batur-batur Lombok, searah ini madrasah lah lain. Nyeket sembayang Jumat, mu seriuk kilik julung niki arak mahasiswa Indonesia kadu kiring mereka lontar. Oh, lontar ni unik. Dengan Lombok wah ni unik. Bilik lah biasa lontar jajana pria doang mengadu. Misal ni kijulu. Akhir demi assalamualaikum mektepek dari Indonesia. Ah ya dari Lombok. Aneh bilang kamu tahu lontar. Soal dengan Jawa di narak kadu kiring lontar dengan Lombok doang. Tiang rata-rata anu lontar doang kiring.
mulut lontar. Makin Isra Mi'raj lontar. Melontar doang jari kiri. Andainya terpetok video ni kita kirim je pabrik lontar ya jamaah lalu. Inggih para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Sembayang jamaah niki nggih. Nah baru megah lupa payu niki lalu berjorak. Penting hukumnya kita ketika kita mengetahui apa yang kita aji niki nggih, tahu amalan didik sampai ia lemak jadi beban yang menunggu sami. Ketika nanti sudah di akhirat layak memtahun hukum dengan berjamaah lagu ni berjamaah. Memtahun hukum dengan baca tulisan, baca kalender niki sembayang niki muye membaca. Ia jari angam muni khusuk sembayang muni. Nah jadinya makruh hukumnya kita solat di depan seperti itu. Jelas kira-kira niki. Terus ada kalanya solat niki hukumnya haram tapi sah. Berbeda dah berjemaah lagu haram, lagu sah. Yaitu solat jamaahnya seseorang di tempatnya seseorang tanpa izin dari pemiliknya. Contoh, saya pek berugak no. Tua amat pek Tua amat doang sobat. Itu tak sembayang. Yang mana izin ini tua amat. Sembayang benteh. Akhirnya dia tetap melakukan sholat jamaah di tempat orang tanpa seizin pemiliknya. Maka pekerjaannya melakukan sholat jamaah hukumnya haram karena menempati tempat yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya. Tapi sholatnya sah. Sah sembahyang. Lagu pekerjaannya pekerjaan haram. Jelas kira-kira nih. Ada kalanya sholat jamaahnya niki haram tapi tidak sah. Berbeda gambaran. Dia sholat di tempat orang lain tanpa seizin pemiliknya. Tapi sak sembayangan niki ya berbeda rukun. Imam sembayang asar, makmum sembayang jenazah. Baun kira-kira ya nyambung. Imam sembayang jenazah, makmum sembayang asar. Tidak akan bertemu pirakia ruku unina. Nah maka dari itu solat seperti itulah hukumnya haram karena solat di tempat orang lain dan hukumnya tidak sah karena berbeda ruku. Kagok dek dengan sembayang berjamaah elik murid dengan sembayang sunnah. Imam sembayang sunnah ba'diyah, makmum sembayang maghrib. Sah dek niki. Kanggo dek niki. Kanggo dek niki. Kanggo tapi niki khilaful aula. Sah sembayang lagu khilaful aula. Misal sembayang maghrib niki masjid jami. Wah selesai berjamaah mau sembayang ba'diyah. Di tengah-tengah kita solat ba'diyah datang jamaah tepek plek. Ini kita tapi tanda tetap plek. Yat tersuruh jari imam ni jari makmum masa cak balan. Juluk ke sembahyang sunnah ni tu ni. Andai lanjut saja maka solatnya tetap sah. Si imam solat zuhur, si makmum solat asar mungkin. Karena si imam ini butuh teman untuk solat jamaah, maka dia ajak temannya yang sudah solat jamaah. Tapi dengan niat awak sembahyang onek zuhur. Aneh menua kada asar kilik nani yang kajak sembahyang berjamaah. Maka sah hukumnya. Jelas kira-kira niki. Nah nikilah hukumnya orang solat berjamaah. Makin memikan napi hukum solat jamaah. Dendek sampai dendek sembahyang berjamaah. Khusus untuk bapak-bapak niki. Harus rajin-rajin taek jog masjid. Karena makin niki enggak andruan amalan sak paling modok kocak gawe lampak juk masjid, lampak juk pengajian. Niat bersedekah makin berat tidak. Darak harta yak sedekah nunin lagu tarak naik sehat yak lampak lalu ngaji, yak lampak lalu sembayang berjamaah. Mungkin itulah nanti cara malaikat mencabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang beribadah. Jelas kira-kira niki? Niki ada masyarakat bertanya, ada jamaah bertanya. Di beberapa masjid lah niki lagi. Dek niki tahun beh jaga. Ada masjid atau musola
yang mana petugasnya hanya dia saja. Nia ngebang, nia kamat, nia imam. Ya wah. Iya wah lasingan. Ade narak masjid musola sak barak menika nia ngebang, nia kamat, nia imam. Kita ambil dua kesimpulan. Sak pertama dinarak dengan lain yang suruh. Niki juluk pertama. Okey. Makan ngebang, dinarak jamaah datang. Sampai kamar, dinarak jamaah datang. Munia mesaan jari imam sekaligus makmum. Dinarak makmum. Ya, berarti bukan jamaah namanya. Sak kedua niki yang sering terjadi. Din melebing dengan. Dia demak mik Allahu Akbar sampai selesai ngebang. Dia demak mik kamar Allahu Akbar selesai kamar. Langsung dia takbiratul ihram. Pas ngajeng elek mihrab ni ke, ia tahun azan, ia tahun kamat, langsung pihak diri jari imam. Kanggo dek ni ke. Den kanggo. Kalau makanya tadi ni perlu diperhatikan kriteria tadi. Kalau memang dia memasuki kriteria, misal dia yang berhak menjadi imam, dia orang paling pintar agamanya, ilmu fikihnya Masya Allah, pengetahuannya tentang bab solat dia luar biasa, tentang bab ibadah luar biasa. Terus kemudian tidak ada kandidat-kandidat lain, maka den kembe-kembe. Lagu niki ye luik dengan lebih tahu, kadang lagu tetap nia doang berjuluk di diri. Den kanggo. Jelas kira-kira niki. Nggih jari menarak barang meniki PC. Sebenarnya niki adalah tugas dari masyarakat atau khususnya perangkat desa. Mungkin kalau ada di satu desa. Kepala desa niki juga berhak mengumpulkan para jamaah sila iat pele ensai hak berhak jari imam. Menarak masjid belik, menarak musola niki perlu cak musyawarah. Harus ada namanya imam rawatib. Imam yang bertugas sai laun subuh, sai laun zohor, sai laun asar niki arak jadwalnya. Nah, menwah tepinaan jadwal, sila niki lakukan, sila niki hype jadwal, silahkan untuk menempati tempat sebagai imam. Ternyata dia uzur, nanti ada namanya cadangan, dibuatkan misal ni dia hadir, laun hubungi ini. Ternyata setelah dijadwalkan, sekek-sekek dia narak imam, lantung cadangan dia narak datang. Pada lalu begawi doang. Akhirmu dia ngebang, dia kamat, dia imam. Niki ya baru kanggo. Lagu menarak dengan yang lain, apalagi yang sudah ditunjuk. Orang yang lebih bisa daripada dia, tapi dia tidak memberi kesempatannya, maka tidak boleh. Menikalah kira-kira. Jelas ke? Dari penting ngaji niki, adet sak tahun niki. Arak kadang dengan ngaji gih doang, bareh pengolek lupa. Arak barang menikah. Arak papuk iki lek julu ngerti ku ni maka nolek ya pu maka dia manolek lupa tak tolok sandal aku ni. Sandal doang lupa don tolok apalagi pengajian azab baru lagu den kembe melinggih tiang peluru sami di tempat niki juga mendapatkan jutaan keberkahan, jutaan pahala yang dilipat gandakan. Amin. Jari ni jaru biasa dengan sandik ngaji niki, sandik ngaji biasa niki. Arak bayu ni kena dengan sang ngaji. No, dia doang ngaji doang kan. Paling kena bicara berjilbab. Paling kena baik. Ya biasa macam niki jan. Okey. Bareh ni apa mau ngaji suruh dah ni. Tilek suruh apa mau ngaji. Oh ni. Suruh dia datang ngaji dulu, ada tahun tapi searak elek pengajian. Jelas kira-kira niki. Engah niki sila lemak lanjut insya-Allah pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata salah ucap. Terima kasih.